Betapa Tuhan itu baik, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada untuk memuji, dan kita boleh ada untuk mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita semua. Jemaat untuk bangkit berdiri. Hatiku kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Hanya dekat
selalu bersekutu denganmu. Kita akan menaikkan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Saya persilakan. Tolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tak melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini. Berkati setiap jemaat yang hadir, yang membuat ibadah ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera sorga. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa mohon berkat dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah, katakan Tuhan yang jahit. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari penyakit kita. Biarlah kita akan menaikkan pujian ini dengan sukacita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Betapa besar
tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang haleluya, Tuhan yang menolong, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Olehnya. Puji Tuhan. Ya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup. Oh, betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam lagu rapi kepala harum, lagu rapi kepala harum, dan kejadiannya seperti mengalir ke bukit Sion, dikatakan agar bergantung dicurahkan selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara bak urapi kepala Harun, bak urapi kepala Harun, seperti untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua personel Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan selalu ada, sehingga mengingatkan kita untuk tetap menyembah dan mengagungkan Dia. Kita akan menaikkan pujian ini. Terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, dan besar bagiku. Arti kehadiran
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Terselami oleh setiap hati kami. Oh benar Tuhan, kadang kami tidak memahami apa yang terjadi. Kadang kami berontak, kadang kami marah. Tapi Tuhan, Kau punya cara yang luar biasa. Kau punya cara yang luar biasa bagi saya dan saudara. Amin. Biarlah kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin Yesus. Terima kasih. Arti kehadiratmu amin. Ada di dalam hidup kami penyertamu,
Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang kami sambut dengan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pujian dan penyembahan ini ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami tidak pernah bisa menyelami jalan ya Tuhan. Tapi satu hal keyakinan kami, rancangan-Mu adalah rancangan terindah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih buat pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat penyembuhan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan ya Bapa. Terlebih terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Benar, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Itu kami rasakan dan nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa berdiri di tempat ini ya Tuhan karena kasih-Mu. Karena kami tahu kasih itu adalah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat semuanya Engkau berikan kepada kami. Bahkan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, bungkus dan urapi hamba-Mu yang membicarakan firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu firman itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah firman itu tumbuh dalam kehidupan kami. Berbuah sehingga kami dapat merasakan kekuatan ya Tuhan. Dan meneguhkan iman kami. Supaya kami tidak tergoyang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Berkati keluarganya, berkati pendidikannya, berkati kehidupannya. Terlebih berkati di setiap keluarga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi seruan kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, saya serahkan pada Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan baca ini. Matius 19 ayat 20. Kita sama-sama berdiri. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, orang muda ini setelah mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus minta, inilah jawabannya. Semuanya telah kuturuti. Lalu apa yang masih kurang? Saudara, setelah 3 minggu kita dengar khotbah, saudara telah menerima dari Tuhan dan khotbah tentang sudah berbuat bagi Tuhan. Saya ingin tanya pada saudara, saudara bisa mengatakan ini enggak? Apalagi yang masih kurang? Jujurlah terhadap diri sendiri. Namanya itu evaluasi diri. Saya mendorong saudara mengevaluasi diri dengan jujur. Dengan jujur pada diri sendiri dan kepada Tuhan, sehingga apa yang memang sudah kita perbuat itu jadi ucapan syukur dan kebanggaan. Amin. Walaupun sedikit berusaha melakukan. Kalau bisa banyak, itu luar biasa. Setelah 3 minggu kita membahas tentang evaluasi diri ini, saudaraku, saya berharap seperti tadi, kita mendapatkan sesuatu yang kita temukan di dalam diri kita. Orang kaya dalam perumpamaan ini mengatakan, Tuhan sudah semua, apa yang masih kurang? Saudara-saudaraku, orang ini merasa sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam hukum Taurat. Merasa. Apakah benar demikian? Saudaraku, walaupun orang ini merasa sudah melakukan, tetapi penilaian itu datang dari Tuhan. Yang saya maksud semua.
Orang ini merasa melakukan semua. Tapi penilaian datang dari Tuhan. Dan ternyata saudaraku, menurut penilaian Tuhan, masih ada yang harus orang itu lakukan. Apalagi kita yang belum merasa semua ya, nggak usah diminta, saya yakin dorongan hati kita, dorongan dari Roh Kudus untuk waktu mendatang, pasti kita ingin lebih lagi berbuat untuk Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama untuk maju, berusaha meraih apa yang Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna. Ya, Tuhan bilang kepada orang muda itu, kalau kamu mau sempurna, kita yang mau meraih sempurna, ayo. Setelah evaluasi diri, lakukan sesuatu lebih lagi untuk Tuhan. Lalu kurangnya di mana? Kan ini pertanyaan saudaraku. Kurangnya di mana? Saudaraku, orang kaya itu waktu dibilang jual hartamu, pergi dengan sedihnya. Kenapa? Karena banyak hartanya. Jadi yang banyak hartanya pergi dengan, yang enggak pergi, yang mana saudaraku? Kurangnya di mana? Yang pertama ini, kurang iman. Ya, kurang iman. Poin penting dalam evaluasi adalah bertanya pada diri sendiri, bagaimana iman saya? Ya. Bagaimana iman kita pada Tuhan dalam perjalanan di tahun ini. Ya. Orang Kristen disebut orang beriman. Artinya kalau saudara orang beriman, sepanjang hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita, semua terkoneksi pada Tuhan. Ya. Selalu terkoneksi dengan imannya pada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Jadi hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Paham bahwa semua dalam kontrol Tuhan. Nah, itu iman, saudaraku. Apakah dalam perjalanan kita ini sudah benar-benar terjadi? Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya. Ada kalimat penting yang sering kita ucapkan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ada kalimat yang lebih puitis lagi, Tuhan gak pernah tidur. Daud katakan, Tuhan penjagamu, dia gak pernah tidur. Saudaraku, Tuhan yang seperti inilah yang kita percayai, tapi apakah benar-benar kita terkoneksi dengan Dia dalam perjalanan hidup kita? Saudara-saudaraku, Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ini peristiwa tentang perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-murid di Danau Galilea. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah membaca satu peristiwa yang dialami murid-murid ketika terjadi badai di Danau Galilea. Murid-murid ketakutan walaupun Yesus hadir di sana, tetapi Yesus katanya tidur. Ya, Yesus tidur. Padahal kita punya keyakinan Yesus atau Tuhan nggak pernah tidur. Berarti nggak pernah ngantuk ya? Nggak kayak kita. Ketika di gereja pun bisa. Tuhan Yesus saja tidur di perahu, apalagi kita katanya.
Saudara-saudaraku, ketika murid-murid membangunkan Yesus karena rasa takut yang luar biasa, Tuhan Yesus justru menegur, kamu yang kurang percaya, kamu yang kurang beriman. Baru ada ombak sudah takut. Kalau dibilang murid-murid nggak bisa berenang, salah. Karena murid-murid sebagian besar asalnya adalah nelayan. Aneh, saudaraku ya. Petrus, Andreas, dan lainnya adalah seorang nelayan yang sangat handal. Tapi kenapa sekarang takut? Jadi takutnya bukan karena nggak bisa berenang. Takutnya bukan karena nggak punya kemampuan. Bukan. Takutnya bukan karena nggak bisa melakukan sesuatu, tapi ada sesuatu yang lain, saudaraku, yang membuat murid-murid ini punya rasa takut. Dan ternyata, saudaraku, walaupun punya kemampuan, walaupun punya kapasitas, tetapi murid-murid ini takut ketika ada badai, ada gelombang. Saudara, ternyata sebagai orang beriman, kita juga mengalami hal yang sama dalam perjalanan hidup kita. Coba kita lihat ke belakang. Kita lihat mundur. Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, Mei, April. Ayo hitung mundur, siapa yang cepat? Walaupun bisa seringkali kehilangan sesuatu yang seharusnya yang ada pada mereka itu, yang ada pada kita, kita gunakan untuk menghadapi situasi badai dan gelombang hidup. Apa sih, saudaraku, yang membuat kemampuan hilang, kapasitas itu enggak muncul, potensi itu terkubur? Apa sih yang, saudaraku, sehingga murid-murid itu ketakutan, sehingga kita juga takut seperti murid-murid, kurang percaya, kurang iman? Apa penyebabnya? Kalau kita lihat mundur ke belakang, saudaraku, coba, bukankah ketika badai terjadi, rasa khawatir, rasa takut itu begitu mendominasi hidup kita, lebih cepat muncul ke permukaan daripada yang namanya iman. Ya. Rasa khawatir, rasa takut itu lebih cepat muncul ke permukaan dan mendominasi hidup kita daripada ketergantungan kita pada Tuhan, daripada kepercayaan bahwa hidup ini ada dalam kontrol Tuhan. Lebih besar khawatir dan takutnya daripada mempercayai Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Saudaraku, di mana sih kuncinya? Iman itu berhubungan dengan ketaatan. Iman erat berhubungan dengan ketaatan. Semakin kita taat, ini saudaraku, semakin iman kita meningkat dan menguat. Ini terjadi, saudaraku. Ya. Semakin kita taat, semakin iman kita meningkat dan menguat. Dan sebaliknya, ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak berani taat, iman kita kemudian jadi lemah dan bisa berubah. Iya, saudaraku. Semakin kita tidak taat, tidak berani taat, iman kita semakin lemah dan bisa jadi berubah. Nah, saudara-saudaraku, pakailah lensa kamera. Lensa kamera itu ada fokusnya, saudaraku ya. Lalu iman kita fokusnya kemana? Arahnya kemana? Seringkali ini, saudaraku, iman kita arahnya pada berkat Tuhan. Bukan pada Tuhan sang pemberi berkat. Ini yang membuat kita khawatir, ini yang membuat kita takut. Karena iman kita ternyata hanya pada hal-hal jasmani saja. Yang sebentar bisa lewat, sebentar bisa habis. Yang membuat semua ada pada kita siapa? Tuhan.
berimanlah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan khawatirkan, saudaraku. Dia bertanya, kalau anak manusia datang ke bumi ini, adakah iman di bumi ini? Orang Kristen semua mengaku beriman. Tapi Tuhan khawatir, adakah iman di bumi ini? Karena banyak iman orang Kristen bukan kepada Tuhan, tetapi pada berkat-berkat Tuhan saja. Marilah saudaraku kita bangun iman kita, jangan terpengaruh oleh situasi, jangan terpengaruh oleh kondisi, jangan juga terpengaruh oleh berkat-berkat Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7, kita baca sama-sama 2-3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena iman, bukan karena hal-hal jasmani yang kita lihat. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, kurang penyerahan diri. Jadi koreksi iman, ternyata kita semua punya iman yang kurang. Harus kita bangun, fokus pada Tuhan, bukan pada berkat-berkat Tuhan. Penyerahan diri. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berserah. Berserah kepada Tuhan, berserah pada kehendak Tuhan, penyerahan pikiran dan penyerahan diri kepada Tuhan. Itu hidup orang Kristen, saudaraku. Penyerahan kehendak, penyerahan pikiran, penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan yang demikian ini membuat kita lepas dari berbagai keterikatan. Membuat kita lepas dari keterikatan yang berbentuk duniawi, bendawi, atau hal-hal jasmani. Kita enggak terikat. Kita punya, kita gunakan, tapi kita enggak terikat dengan semua itu. Enggak terikat dengan pangkat, enggak terikat dengan jabatan, enggak terikat dengan kedudukan. Kalau kita hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus minta orang kaya itu untuk menjual hartanya, kita telah membaca dan mendengar berulang, pergi dengan sedihnya karena banyak hartanya. Yesus ingin melihat, saudaraku, di awal saya sampaikan, apakah Tuhan Yesus itu ingin benar-benar orang ini menjual? Sebenarnya tidak. Tuhan ingin orang ini menunjukkan penyerahan dirinya. Dan Tuhan juga enggak minta semua kok. Atau saya katakan Tuhan juga enggak minta selalu dari orang kaya itu. Enggak, saudaraku. Tuhan ingin kita enggak terikat. Caranya gimana? Berikan, hei orang muda. Bagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, ketika saudara dan saya masih sayang pada harta, masih sayang pada materi, itu menunjukkan bahwa kita belum hidup dalam penyerahan diri. Saya ingin katakan pada saudara, tidak Tuhan minta semua yang punya saudara itu satu. Kedua, tidak selalu Tuhan minta. Enggak, saudaraku. Enggak loh, saudaraku. Tapi memang dalam bergereja, dalam berjemaat, ada beberapa hal yang gereja perlukan. Pekerjaan Tuhan perlukan. Ada, saudaraku. Ya, kalau di gereja kita rutin-rutin saja, Natal, Paskah, atau kebutuhan prasarana. Kan seperti itu, saudaraku. Kan enggak selalu, saudaraku. Enggak selalu, dan saya bersyukur jemaat mengasihi Tuhan dan jemaat berkontribusi. Tapi saya enggak tahu apakah itu sesuai proporsional atau porsi. Kita melakukan porsi yang sama, padahal kita punya lebih banyak. Yang satu makan sampai kekenyangan karena ngabisin porsi. Maksudnya dia berkorban dengan memaksakan diri karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang lain ingin berkorban, segini saja
Iya, ada di gereja-gereja tertentu orang yang ya sudah segini aja, orang lain toh segini saja. Itu menunjukkan masih belum memahami apa artinya korban dan penyerahan diri. Tapi saya senang di beberapa gereja, saya cukup iri saudaraku dengan jemaat-jemaat di gereja rekan yang terserah orang lain, karena saya tahu orang lain kemampuannya mungkin terbatas, tapi saya terbeban. Ya, tapi saya terbeban. Lalu dia lengkapi gereja dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa jemaat sudah tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Karena bisa melepaskan dengan penuh cinta pada Tuhan apa yang ada pada dirinya. Yang kita lihat Mazmur 37 ayat 5 sampai 6, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yang saya dapatkan di sini adalah penyerahan hidup dengan pemenuhan hak. Ya, penyerahan hidup dengan dipenuhinya hak-hak kita oleh Tuhan. Saudara, itu artinya jika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan apa yang ada pada kita, apalagi menyerahkan yang biasanya kita nggak serahkan. Saudara ngerti yang saya maksud? Seringkali kita menyerahkan, tidak menyerahkan yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Seharusnya kita serahkan tapi tidak kita serahkan. Itu namanya masih terikat. Jangan takut saudaraku, karena kalau kita menyerahkan apa yang harus kita serahkan, Tuhan penuhi hak-hak kita. Amin. Tuhan penuhi hak-hak kita. Kenapa hak kita harus ditagih-tagih? Kenapa hak kita nggak terpenuhi? Mungkin sekali yang bukan hak kita nggak serahkan ke pemiliknya. Saudaraku, tapi ketika kita menyerahkan semuanya, apalagi yang harus kita serahkan pada Tuhan, Tuhan bilang ia akan memunculkan hakmu. Ya. Tuhan akan memunculkan hakmu. Hak kita apa? Saudara yang paling pribadi paling paham. Hak saudara apa? Saudara perlu pemenuhan kebutuhan, itu hak saudara. Tuhan, saudara perlu kesehatan, itu hak kita. Amin. Tuhan penuhi apa yang jadi hak kita. Saudaraku, jangan kita takut karena nggak cukup. Jangan kita takut kekurangan. Penuhilah, genapilah apa yang Tuhan minta, penyerahan diri. Maka Tuhan akan memunculkan hak kita. Tuhan akan memberkati dan memelihara kita semua. Amin. Yang ketiga saudaraku, apa yang masih kurang? Kita ini menurut saya di kondisi modern sekarang ini kurang perhatikan keluarga. Ada yang gak setuju? Kurang perhatikan keluarga. Bapak-bapak, halo, angkat tangan coba yang bapak. Dengan kalimat ini Anda termasuk yang merasa? Termasuk yang merasa? Oke. Ibu-ibu, dengan kalimat ini apakah ibu-ibu termasuk yang merasa? Coba angkat tangan yang merasa. Merasa apa? Ya? Merasa kurang perhatikan keluarga. Apakah ini tugas bapak dan ibu saja? Perhatikan keluarga? Enggak loh. Anak-anak juga harus perhatikan keluarga. Ya, anak-anak. Saya nggak usah bertanya kepada anak-anak, karena anak-anak lebih memikirkan haknya di keluarga. Iya kan? Iya Pak, iya? Oh itu Bapak Ibu yang jawab. Ya baik. Saudaraku, Markus 5 ayat 19, saya ingin memberi contoh di sini. Ya, tentang
Ini kok nggak enak ya? Tentang orang gila di Gadara. Ya, tentu kita di sini nggak ada orang yang gila ya, nggak ya. Saya bacakan demikian, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang ini saudaraku, ketika disembuhkan, dilepaskan dari kerasukan setannya, dia bilang, Tuhan, aku mau ikut engkau. Tapi Tuhan gak memperkenankannya. Tuhan bilang, pulanglah ke rumahmu. Ketika orang yang dirasuk setan ini sedang mengalami kerasukan setan, ia terpisah dari keluarganya. Selama diganggu roh jahat, orang ini tidak memperhatikan keluarga. Ia hidup dalam dunianya sendiri. Perhatikan ini saudaraku ya. Orang itu, bukan orang ini ya. Orang apa saudaraku? Orang itu, coba tunjuk sana. Orang itu, jangan tunjuk suami. Masa ada yang tunjuk suami, ya ampun. Orang itu, gitu ya, orang itu sibuk dengan dunianya sendiri. Orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Saudaraku, ketika orang itu dilepaskan dari kuasa kegelapan, Tuhan bilang pulang ke rumahmu. Kumpul lagi dengan keluargamu. Hiduplah bersama dengan keluargamu, nikmatilah kebahagiaan bersama keluargamu. Itu orang itu. Nah, udah ada yang mulai ngerti yang saya maksud ya. Orang itu ya. Tapi saudaraku, apakah orang itu tidak ada di sini? Ya, saudara-saudaraku, apakah orang itu nggak ada di sini? Ternyata saudara-saudaraku, tidak sedikit orang Kristen yang hidup dalam dunianya sendiri. Bapak-bapak yang hidup dalam dunianya sendiri, ibu-ibu yang hidup dalam dunianya sendiri, termasuk orang lain. Loh, anak-anak kok jadi orang lain? Kadang-kadang jadi orang lain. Karena sibuk dalam dunianya sendiri. Jadi orang yang sibuk dalam dunianya sendiri sama dengan orang yang dirasuk setan orang yang sibuk dengan dunianya sendiri sama dengan orang itu. Oke, paham? Jangan-jangan orang itu adalah orang ini. Jangan-jangan orang itu adalah orang ini. Orang yang di sana itu ternyata orang yang di sini. Karena sibuk dengan dunianya sendiri. Sekarang saudaraku, kalau kita kumpul dengan keluarga, apa yang kita obrolkan? Kumpul di satu meja makan bersama, betul? Semua begini. Menu makan saudaraku, sudah ditaruh. Suami bilang, "Ma, pesen itu." Kok ada yang langsung ketawa ya? Si mama, untung saya udah gak ada, jadi bisa. Si mama, pesen lah. Mau makan apa? Apa aja. Terserah apa? Terserah lo deh. Lalu dipesen sama suaminya, lodeh. Makan di restoran, kenapa sayur lodeh? Tadi katanya terserah. Katanya terserah lodeh ya. Ya udah cukup saudaraku. Makan di restoran ayam kek, babi kek. Kok lodeh? Katanya tadi terserah lodeh. Aduh ya, jadi hidup di dalam dunia sendiri seperti orang itu.
Saudaraku, kita lanjut. Ternyata saudaraku kita ini semua seperti orang itu. Hidup dalam dunianya sendiri. Kita nggak peduli. Yang penting bapak-bapak kerja uang ada. Ibu-ibu yang penting masak taruh meja. Anak-anak yang penting pulang sekolah ini dan itu sudah. Saling tidak menyapa, saling tidak peduli. Saudaraku, dengan keadaan seperti ini saudaraku, sebenarnya kehidupan keluarga Kristen tidak bedanya seperti orang itu. Iya kan? Nah, saudaraku, kita lihat 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudaraku, saya ambil ayat ini untuk menjadi pedoman kita. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Kita semua melayani Tuhan, kita semua mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak bisa urus keluarga, nggak layak, dikatakan tidak layak. Sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, apakah itu kepala keluarga atau ibu rumah tangga, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak perhatikan keluarga. Kalau kita tidak perhatikan keluarga, bapak, ibu, kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Setuju? Lebih buruk, nggak usah ngaku orang beriman kalau kita nggak urus keluarga. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Anak-anak jangan bangga, karena firman Tuhan juga berkata, hai anak-anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu. Bapak ibu juga adalah anak dari orang tua. Betul? Ya. Artinya sebenarnya kita ini semua tetap anak, saudaraku. Kemarin saya lihat satu video lama. Jadi ada satu bapak umur 90 tahun kena tilang, saudaraku. Karena ketangkap kamera itu, kamera yang di jalan itu ya. Dia kena tilang, dia disidang. Umur 90 tahun. Lalu hakim bertanya, membacakan bahwa dia disidang karena pelanggaran lalu lintas. Gitu. Kenapa kamu melanggar lalu lintas? Si bapak ini katakan, saya hanya menyetir kendaraan kalau saya perlu. Saya perlu membawa anak saya ke rumah sakit untuk cuci darah. Mungkin dia agak buru-buru dan lain sebagainya. Anakmu umur berapa? Dia umur berapa, saudaraku? 90 tahun. Anakmu umur berapa? Dia jawab, anaknya umur 70 tahun. Saudaraku, ini bukan di negara ini, saudaraku, di negara tetangga. Hakimnya bilang gini, Anda mempermalukan saya. Jadi bapak ini, si hakim ini malu. Karena dia juga punya anak, tapi dia nggak bisa bersikap seperti bapak yang umur 90 tahun ini. Jadi udah 70 tahun tetap anak. Ada yang 70 tahun di sini? Kalau belum ada yang 70 tahun, tetap anak. Bagi orang tua. Jadi kalau saya bicara anak, bukan cuma ini, anak-anak ini, tapi buat kita semua. Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umur dan bahagia. Amin. Ya. Yang tertua di sini pun punya ayah, punya ibu. Hormatilah. Anak-anak yang terkecil pun di sini punya ayah dan punya ibu. Hormatilah mereka. Saudara-saudaraku, saya melihat di sini supaya bahagia dan panjang umurmu. Anak-anak juga sebaliknya perhatikan orang tuamu.
jelas bahwa ini berhubungan dengan kebahagiaan, ya, dengan berkat, dengan kebahagiaan dan panjang umur. Justru di sini lebih tidak mudah loh untuk yang namanya anak. Karena dia harus perhatikan orang tua. Nah, saudaraku, di Israel itu orang memperhatikan orang tuanya. Karena begitu memperhatikan orang tuanya sampai tidak memperhatikan Tuhan. Sampai Tuhan bilang, Tuhan kasih tahu, yang bagiannya Tuhan jangan dilupakan. Jangan dengan alasan urus orang tua, tapi Tuhan dilupakan. Saudaraku, ini berat saudaraku. Dan ada banyak anak-anak merasa dia sudah mengabdikan, sudah memberi kepada orang tua, dan dia tidak memberi kepada Tuhan. Atau sebaliknya, taat melayani Tuhan dan tidak memperdulikan orang tua. Itu masih lebih baik. Yang lebih parah adalah memperhatikan orang tua tidak, memperhatikan Tuhan tidak. Yang lebih parah adalah tidak memberi kepada orang tua, tidak memberi juga kepada Tuhan. Jadi tugas anak tidak mudah. Karena itu orang tua harus berdoa kepada anak-anaknya, anak-anak harus minta kekuatan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melengkapi apa yang selama ini masih kurang. Kurang apa? Kurang perhatikan keluarga. Kita nggak lagi hidup dalam dunia kita sendiri, tapi kita hidup bersama-sama. Bersama-sama secara fisik, bersama-sama juga secara batin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Yes. Kiralabayase, kiralabayase. Oh. Ujilah aku, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ujilah aku, cobalah aku, katakan selidiki batinku dan hatiku, mataku, katakan punyanyi hosana. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kita tundukkan kepala. Kita mau katakan, Tuhan, ujilah, selidikilah aku. Selama perjalanan hidup ini, ternyata kita kurang iman, kurang taat. Ternyata dalam perjalanan hidup kita kurang berserah diri. Kita kurang perhatikan keluarga, kurang perhatikan orang tua. Kita nggak bedanya dengan orang yang ada di Gadara itu. Mari kita rendahkan diri. Kita minta Tuhan ampuni. Kita minta Tuhan tolong kita untuk melangkah di tahun-tahun mendatang. Untuk menambahkan apa yang masih kurang yang kita lakukan kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Kita mengangkat tangan kita, katakan pada Tuhan, ujilah aku, ujilah aku. Relakan dirimu diperiksa oleh Tuhan, relakan dirimu dikoreksi, diselidiki oleh Tuhan. Haleluya. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Oh, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Bapa di sorga, kami menundukkan kepala di hadapan Tuhan, karena kami menyadari ternyata masih banyak kekurangan kami. Masih ada beberapa hal yang sebenarnya kami masih bisa lakukan, tapi kami nggak lakukan. Kiranya Roh Kudus mengampuni kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus juga menuntun kami, membuat kami melangkah untuk melakukan apa yang belum kami lakukan. Untuk melakukan apa yang masih kurang selama ini yang kami tidak lakukan. Baik meningkatkan iman kami, membuat penyerahan kami lebih bersungguh-sungguh, membuat kami lebih memperhatikan keluarga, dan menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Masih ada kesempatan kami untuk memperbaiki diri. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat yang hadir, memberkati anak-anak-Mu yang melayani. Biarlah ini bagian dari usaha kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, memberkati korban persembahan, memberkati persepuluhan anak-anak-Mu. Biarlah itu membuat hati Tuhan senang dan berkat Tuhan melimpah pada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan, biar firman ini menolong kami untuk melangkah lebih baik lagi di hari-hari mendatang. Kegiatan sepanjang bulan Desember yang adalah merupakan perayaan Natal bagi umat Kristen di seluruh dunia, dan bagi kami tahun ini biarlah menjadi istimewa dan membuat kami memiliki hal-hal yang indah dalam ibadah-ibadah kami. Karena setiap hari Minggu dalam bulan Desember ini adalah perayaan Natal bagi gereja kami. Berkati ya Tuhan, berkati sehingga semua acara membuat kami lebih mengasihi Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pimpin kami pulang dengan selamat, biar damai sejahtera Tuhan menyertai kami.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.